Tes, halo. Tes satu, tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang jawab semangat, saya doakan mudah-mudahan rezekinya barokah, anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah, keluarganya sakinah mawadah warahmah, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah Madinah, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Mata salat ainum binadhar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Dumateng pengatur waktu, pembawa acara ingkang kula hormati, kesuwun sangat atas waktu dan tempatnya. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para yai, para asatid wal asatidah, para masyayikh, guru-guru kula ingkang sami hadir, ingkang kula hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para yai, para asatid, guru-guru kita, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Amin sidong bu, diamini. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya, amin. Moga-moga sehat badannya, moga-moga ditambah barokah rezekinya, moga-moga ditambah berkah ilmune, moga-moga ditambah istrine. Loh, kenapa kari amin bayangel pisan? Rugi kayaknya ya bu ya. Ya wis kang akhir di cancel, mudah-mudahan para yai, para asatid, guru-guru kita diparingi kesabaran, ketabahan untuk membimbing kita, mendidik anak-anak kita sehingga kita semua selamat awit dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah desa, Bapak Wu beserta jajarane, wonten Pak Wu tah?
Mana Pak kue? Enten. Oh, wonten acara. Nah, saniki diwakili Bapak Ustadz Lebe, Kang Syafi'i beserta jajarannya, Ketua BPD LVM MUI beserta anggotanya. Beliau selaku pemimpin kita di desa kita juga kita doakan. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan lahir batin jasmani rohani, amin. Untuk membangun desa kita tercinta, Desa Kedung sana, mudah-mudahan tambah barokah, amin ya robbal. Khusus jajaran panitia niki dalam rangka haul makam kebun dalam kang diprakarsai akhinal kiram kesepuhan kula Kang Amin beserta sarencang-rencang RT 1 nih 2 dan 3 ya. Yokone sejanten mawon kang sampun ngawontenaken acara dalu niki dengan tenaga, pikiran, moral, material, mudah-mudahan jadi amal ibadah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezeki yang sudah dikeluarkan diganti dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak haji, ibu hajjah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para kaula muda-mudi, para santriawan santriawati ingkang kula cintai, khususipun Al Mukarram Bapak Qori Kang Yai Muhammad ingkang kula hormati, dan kesepuhan-kesepuhan yang lainnya, pangapunten. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, namun insya Allah semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita sejenak menghadirkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama ngaturakan rasa senang, rasa bahagia, utamanya rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dengan minimal monggo sarang-sarang ngucapaken hamdalah, alhamdulillahirabbil. Sampai dalu niki alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat, karunia dan anugerah oleh Allah sehingga bisa melaksanakan segala aktivitas kita yang wajib, yang sunnah, hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan selama hayat masih dikandung badan, selama kita diberikan umur oleh Allah, mudah-mudahan berlimpah nikmat-nikmat kepada kita semuanya, amin amin ya rabbal. Nomor kali salawat, salam, barokah, syafaat mudah-mudahan selalu tercurah disampaikan kepada para nabi dan rasul, awit Nabiullah Adam alaihissalam, mudah-mudahan sampai kepada nabi kita tercinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tadi di awal sudah banyak disampaikan solawat oleh tim hadroh. Insya Allah niku nambah kemeriahan plus nambah keberkahan acara kita malam ini. Namun juga tidak salah kita tambah lagi ya Bu ya, ya Bu ya, solawatan ya Bu ya. Niki insya Allah namanya solawat tibil kulub. Mudah-mudahan dados obat, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, mudah-mudahan virus om apa ki Omikron mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo sareng-sareng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Sepindah malih monggo. Allahumma shalli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى wassabihi wasallim amin ya rabbal. Para sepuh hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, teriring doa untuk semua anggota keluarga kita yang di rumah, yang dekat ataupun yang jauh, yang mungkin saat ini sedang sakit. Kita doakan dengan jamaah yang banyak ini, mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk si buah hati belahan jantung, penerus cerita pelanjut sejarah, putra putri cucu kita yang masih di bangku pendidikan, sekolah, pesantren ataupun kuliah, semoga dilancarkan belajarnya, amin. Mendapat ilmu yang manfaat barokah, utamane dados janten anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadihi niyah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sepuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam niki Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat masyarakat Desa Kedung sana saged ngawontenaken acara haul. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Alhamdulillah. Seneng Bu? Mau Ramadan senang? Enggak pusing? Bener? Pusing mikiran kolak tah? Hari anak kolak ya alhamdulillah. Bisa dibeli anak ya waktu di kolak. Awet sebulan. Hari diminum banyune bayi ya Bu ya. Kudu seneng badai melebet bulan suci Ramadan. Pun apa? Karena kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dua. Pertama kesempatan waktu, yang kedua kesempatan keistimewaan tempat. Keistimewaan tempat di alam dunia hanya tiga. Pertama Masjidil Haram. Di mana nih Bu? Di Mekah. Mekahku di mana? Di Saudi. Saudinya di mana? Ya. Pokoknya gedung sana ngalor belah ya. Makkatul Mukarramah, kerajaan Saudi Arabi. Sholat di sana 1 rakaat dibanding dengan di gedung sana di masjid adalah bimiati sholatin fi masiwa, bandingannya 100.000 rakaat. Di sana masa rakaat dapat pahala 100.000, kita sholat di sini kita terus cungkel jempalit sholat ruku sujud 100.000 rakaat. Di sana cukup di Masjidil Haram 1 rakaat berbanding 100.000 rakaat. Mulane ayo mangkat ning Mekah Bu, yo ayo naik ojek yo. pengen benar, wis daftar durung? La ilaha illallah. Kalau belum daftar siapa yang mau bawa ke sana? Ya. Yang kedua masjid istimewa yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Mekah Madinah jaraknya seperti Jakarta Surabaya, kurang lebih 800 km. Salat di Masjid Nabawi dibanding di Indonesia, bahkan di seluruh masjid di dunia, bi asyarati alafi sholatin fi masiwa, 10.000 salat. Masih banyakkan di Mekah 100.000. Kedua di Masjid Nabawi 10.000. Dan yang ketiga wasolatun bi Masjidil Aqsa bi alfi sholatin, dan di Masjidil Aqsa di Palestina 1 rakaatnya berbanding di kita 1.000 rakaat. Bu 1.000 rakaat. Bu 1.000 rakaat. 1.000 rakaat. Di mana tuh? Masjidil Aqsa di Palestina. Yang ibadah haji juga belum tentu bisa ke Masjidil Aqsa, harusnya umroh plus.
bisa plus Turki, bisa plus ke termasuk ke Palestina. Tapi sekarang nggak bisa, soalnya lagi perang, dijaga ketat oleh Yahudi Zionis Israel. Kita doakan mudah-mudahan Palestina bebas menjadi negara yang merdeka, amin ya rabbal. Udah Pak, sedunia masjid yang beda hanya 3. Walaupun Indonesia punya masjid terbesar sebenua Asia, di dunia benua ada 5 termasuk benua Asia, di mana Indonesia ada di situ, Malaysia ada di situ, Singapura ada di situ, Brunei ada di situ, Thailand ada di situ, Muang Thai ada di situ, yang Tai pokoknya. Ya. Apa masjid terbesar di Asia? Istiqlal. Sholat di Istiqlal sama pada baik sholat teng kedung sana. 10 hanya saja pahalanya. Yang beda Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 10.000, Masjidil Aqsa 1.000. Kita punya besar masjid termahal di Indonesia, namanya Kuba Mas. Di mana Kunbo? Depok kah? Di Depok ya. Itu dibangun oleh Ibu Hajah Dian Al-Mahri. Karena beliau sakit punya nadar, kalau saya sembuh saya akan bikin masjid yang beda dengan yang lain. Akhirnya kubaknya, moloknya itu terbuat dari emas dengan beberapa tiang, beratnya 1 kintal atau 100 kilo. Wow, kalau dipakai ibu-ibu, jalannya doyong. 100 kintal Pak ya. Tapi sholat di sana dibanding dengan di sini sama. Yang beda sedunia hanya 3 itu saja. Makanya ibu jangan mau pergi jauh-jauh kemana-mana. Masjid sami mawon, masjid pada baik, yang beda hanya 3. Kalau pengen monggo nabung berangkat ibadah haji, monggo nabung berangkat umroh untuk bisa ibadah di 3 masjid. Insya yakin Bu bisa berangkat sana, yakin. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Tangga kula kun nenek kini wis tua ya, dan nenek wis tua masih perawan. Saban bengi ngedoa, ya Allah berikan kami kesempatan untuk bisa umroh ibadah haji ya Allah, doakan kami ya Allah, kabulkan hajat kami. Tiap malam berdoa sampai ganggu tetangga. Akhirnya ditangani Pak RT, Hene bisa aja berdoa aja kenceng-kenceng. Ternyata diijabah. Dulu itu ada promo Rinso Daya, merek Daya ku Bu, masih emut ya, ada Daya nih Bu. Nah ada hadiah Pak, dapat Avanza. Ternyata diuangkan berangkat haji si nenek dengan ketiga cucunya. Alhamdulillah, niki wujud kuasane Gusti Allah. Makanya jangan bilang begini, saya kadang makan pagi nggak sore, duit hanya segini, dari mana bisa berangkat haji, bisa dari umroh. Allah yang menentukan, Allah yang maha kuasa. Siapa tahu nanti ibu punya gadis, ketemu jodoh suaminya yang kaya raya, sukses usahanya, ibunya diberangkatkan haji. Amin dong. Siapa tahu ibu lagi jalan-jalan ning kebon dalam, ternyata nemu duit sewaring. Umpama aku duitnya siapa ke dia. Ya mudah-mudahan duit Pak Jokowi kejatuh Pak. Itu amin ya rabbal. Nggak ada yang mustahil. Adik ipar saya di Bandung, adik saya si perempuan, nikah sama Ustadz Asep, mengurus masjid ya, gadai Pak Haji ku ngurus masjid, sebulan diparingi gaji nggak mau. Udah saya mah ikhlas lillahi ta'ala mengamalkan ilmu. Ternyata diam-diam oleh Pak Haji dikumpulkan. Baru 1-2 tahun sih belum menyukupi, tapi kata Pak Hajinya, Ustadz ayo daftar berangkat haji. Saya daftarkan, ongkosnya full ya, walimatus saparnya dibayari sampai seongkosnya, buat bekalnya 5 juta dikasih, enggak ngeluarin duit sedikit. Alhamdulillah. Tuh 3 tahun yang lalu sudah berangkat haji. Sekarang namanya haji kosasi, ongkosnya dikasih. Namanya haji kosasi. Tangga kula kata haji namanya haji wahyu. Soalnya apa? Dol sawae Pak haji wahyu. Anak maning ning Palimananku ya, Haji Mansur, halaman rumah kena gusur jalan tol ku, jadi mangkat haji duit mangkat haji namanya Haji Mansur, halaman rumah kena rencang kula asline namine ku, asline Pak Haji Kombana, nami asline almarhum, pulang diganti jadi Haji Robana. Punapa
tiap tawaf doanya Robbana atina fid dunya hasanah, tiap sa'i Robbana atina fid dunya hasanah, ning wukuf Arafah Robbana atina fid dunya nyawangsul kok jadine haji Robbana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting jangan jadi halim perdana kusuma, jadi hanya nganterin ning bandara. Mudah-mudahan bisa berangkat, amin ya Rabbal. Kalau nggak bisa gimana? Ada kesempatan kita di Indonesia. Kemarin kita datang bulan Rajab, Allah memberikan pahala setiap satu kebaikan 70 kali lipat. Amin dong. Alhamdulillah. Meneng banget sih. Durung diparingi berkat dah. Mana berkatnya ke bu? Seneknya mana seneknya? Wis kebagian dah. Udah habis dah. Kayaknya ada yang 3 tuh. Siapa kun yang 3? Ya. Rajab Allah memberi pahala 70. Kalau di luar bulan Rajab Pak, satu kebaikan hanya 10. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kurang kompak jawabnya. Masih pada malas. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, apalagi koringnya bagus, bergetar hatinya, keluar kalimat Allah. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kepaksa. Ikhlas beli sih bu. Ikhlas beli sih bu. Ikhlas. Manjaa siapa yang melakukan, yang datang ya bil hasanat, melakukan satu kebaikan, palahu, Pak jawab dari Pak Man huruf syarat, palahu maka baginya asru amsalihah, mendapat 10 nilai pahala. Itu di luar Rajab. Ayat ini masih ditahsis oleh salah satu hadis Rasulullah, illa fi rajaba bisab'ina darajat, kecuali di bulan Rajab satu kebaikan 70 kali lipat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng beli bu, seneng gak Pak? Biasanya kita tandur siapamanya sehari 10.000, barang jare paku niki bulan Rajab tandur sedina niku 70.000. Waduh, kira-kira tandurnya semangat nggak? Pasti saking semangatnya segalang-galangnya ditanduri. Ya. Ya upah biasanya 10.000 naik 70.000. Rajab nuku Pak, kesempatan. Nggak harus terbang ke Mekah kalau nggak punya duit, nggak harus terbang ke Madinah, nggak harus ke Palestina. Di Indonesia Allah menghadirkan bulan Rajab, di mana nilai-nilai pahala satu kebaikan dikalikan 10. Sedekah 1000 bulan Rajab sama dengan 70.000. Pernah Bapak Jumatan sekaligus ngisi kotak masjid 70.000? Ayo jujur, beli pernah kan? Ibu kalau ngisi pengajianku kotaknya berapa yo? Lu 500. Ya Allah jujur pisan. 1000 palingnya. Naik-naiknya 2000. Gusti Allah pengen ke surga 2000. Padahal di pom bensin di WC-nya tuh ada tulisan pipis 2000, BAB 3000, kentut 1000. Disebut apa-apa Rajab 1000 sedekah sama dengan 70.000. Sekarang bulan apa nih Bu? Sekarang bulan apa nih? Syaban atau napi Rawah. Wapi Syabana. Pi memang huruf jer, harusnya dibaca kasroh. Tapi Syabana niki gue rumun sorib. Jadi Kang Ustaz Sapi itu, makanya kasrohnya itu pakai fathah. Wapi Syabana, di bulan Syaban atau napi Rawah bisa mi'ati darajatin 700 kali lipat. Bulan niki ningkat maning berapa? 700 kali lipat. Loh kok enggak alhamdulillah sih? Kok enggak amin sih? Ya Allah Gusti, diparingi pahala 700 kali lipat. Melongo be, kayak melongo pucuk harum tanopo Florida. Ya Allah Gusti, kaget ya. Niki digantung-gantung kagak napa ki? Oh kangge berkat mubalik nggih. Alhamdulillah. 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 Niki banyu putih
kategori banyu paling murni murah-murah nyinggung panitia ya murah ya enggih ya murah enggih murni dari kurang kan maksudnya murni murah-murah. Bu, kalau penceramah pengen semangat ngajine niku minumnya biasanya kopi biasanya hari ana ya tambahi maning kopi hari ana dibeli ana ya dianakaken kah. Kang Lebe, sampai malam ini saya ngaji sudah 27 panggung. Jadi badanku pegel-pegel. Nah, enaknya tuh pokari sweat enaknya ku. Enak kan gitu. Kari sweat langka. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Guyon kula guyon. Panitia, mohon maaf. Jadi aja dianggap guyon. Ya, aja dianggap guyon. Gimana Nabi Muhammad. Sampai mana tadi ngajinya? Kopi, ya, syukur. Rajab 70 pahala, nanti Sya'ban Roah sekarang 700 pahala. Makanya ayo saya pesan Bapak Ibu tolong ya, selama 3 bulan niki Rajab, Roah, Ramadan tolong yang medit, yang kikir, yang koret tolong loman dikit lah. Ya, kalau mau medit nanti Syawal mulai lagi. Kenapa? Mumpung niki pahalanya nambah. Rajab 70, Roah 700 kali lipat. Makanya kalau sekarang sedekah walaupun 1.000 rupiah, maka sama dengan punya nilai 700.000. Amin. Menghatamkan Quran sekali di bulan Roah sama dengan menghatamkan Quran 700 kali hatam Al-Quran. Amin. Dan puncaknya yang kita tunggu-tunggu bulan suci Ramadan, wa fi ramadana bi alfi hasanat bi alfi darajat, satu kebaikan dibalas 1000 kali lipat. Amin. 1000 kali 1000 sama dengan nilai 1 juz. Makanya tolong nanti Ramadan mudah-mudahan tamatnya puasanya tamat. Amin. Terawihnya tamat. Amin. Termasuk maca Qur'annya hatam sekali. Syukur-syukur bisa 2 kali, karena sekali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sama dengan 1000 kali di luar bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Siap, semangat, siap terawih bu, siap ya apalagi di bulan Ramadan niku wonten malam yang disebut dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada Pak, di luar NU itu ada yang tidak percaya masa Rajab naik 70, masa Roah naik 700, masa Ramadan 1000. Jare siapapun kalau tidak percaya adanya ibadah menaik, pahala meningkat, berarti tidak percaya kepada surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min, satu malam Lailatul Qadar punya nilai 1000 bulan. Setahun berapa bulan Bu? 12 Januari, Desember 12, Muharram sampai Raya Agung 12. Nah, kalau 1000 bulan dibagi 12, sok kali pirang tahun. Monggo dihitung ditonggo sampai subuh kita tuh. Berapa? Lailatul Qadar 1000 bulan, sedangkan setahun 12 bulan. Jadi kalau 1000 dibagi 12 dapat berapa tahun? 83 tahun lebih 3 bulan malah. Sok dihitung tuh pakai komputer, kalkulator, HP. Hitung nang bela, keder. Kurang lebih 83 satu malam Pak Lailatul Qadar, dari mulai maghrib sampai subuh. Tanggal berapa Pak Yai? Rahasia dong. Jangankan kita, Kanjeng Nabi aja nggak dikasih tahu. Kalau masyarakat Kedung sana diberitahu Lailatul Qadar tahun niki malam 21, malam selikur, ya masjid kebeke selikur baik. Malam 21 terawih, malam 22 prek, malam 23 terawih, 24 libur. Ya, ulah pilih dadine Lailatul Qadar, bukannya Lailatul. Pengen dapat Lailatul Qadar, pengen beneran istiqomah, standby, anytime, continue dari tanggal 1 sampai akhir.
1 maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, subuh berjamaah, dan malam sebelum makan sahur usahakan sholat tahajud dulu. Insya Allah entah tanggal berapa, kalau tiap malam kita ibadah, salah satunya insya Allah masuk Lailatul Qadar, punya nilai ibadah 1000 bulan. 1 malam sama dengan 83 tahun. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan disampaikan kita Ramadan tahun ini. Amin. Ayo bareng-bareng doa ya. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Salatullah ala taha rasulillah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami fi Rajab selama bulan Rajab, amin, wa Sya'bana selama bulan Sya'ban, wa balikna sampaikan kami Ramadan ketemu bulan Ramadan, waghfir lana dzunubana ampuni dosa kami ya Allah. Ibu punya dosa enggak? Sedikit banyak? Mana lihat Bu? Lihat doang, aku mah enggak minta. Banyak ya? Banyak ya? Kalau banyak dosa cara bersihinnya gimana? Banyaklah istighfar. Astaghfiru itu fi'il mudhari, istaghfaro fi'il madinya, yastaghfiru ditasrif lugawi ke bawah, yastaghfiru sampai astaghfiru nastaghfiru. Astaghfiru nyuwun pangampura kula Allah haning Gusti Allah al azim kang maha agung. Itu artinya astagfirullahaladzim, kita mohon ampunan kepada Allah dari segala dosa. Allah zat yang maha agung. Paham? Yuk bangga istighfar sarang-sarang, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal. Para sepuh Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rajab 70, Rawah 700, Ramadan 1000. Di malam Ramadan ada Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar niku punya nilai kopine teka. Kopine teka. Alhamdulillah. Suwun Kang. Ya Allah. Kopi mantap nggih, sun. Wis ngisor bae lah. Nah niki. Insya Allah kalau ada kopi saya sanggup ngaji sampai jam 11. Siap sampai jam 11? Sampai jam 12 siap? Benar siap? Nya bade makula mah bade wangsul duluan mangga. Ya. Ya ini pasti Pak Kang Ustad ya, kalau mau balik tuh nanti kapan-kapan kalau ada mau balik paringi kopi, sebab kopi itu bawaannya melek. Jangan sekali-kali Pak Kiai Kang ceramah diparingi susu, awas jangan, karena susu ngajaknya ngantuk dan bobo. Susu kun nenen biasanya ya, syukurkin kopi insya Allah melek ya. Ya Bu ya, ya Bu ya. Melek. Tapi juga jangan susu dicampur pokaris. Pokaris masih wonten mari. Aduh ya Allah, hidup pokaris. Gitu. Masya Allah.
Acara malam ini disponsori oleh Pocari satu botol. Lanjut. Terus. Oh, kayak parkir wah sih terus. Ya. Jadi jangan dikasih kopi campur susu, jangan. Nanti ngajinya merem belek. Bahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pangapunten panitia, saya kalau ceramah memang ada candaannya, ada guruannya. Tujuannya apa sih? Supaya nggak ngantuk ya Bu ya. Kalau malam-malam niki ngajinya serius, wah wis ya pada angop, pada ngantuk, pada wangsul kita abe ngomong dewekan. Ya semangat Bu, mudah-mudahan kata hikmahnya, amin ya rabbal. Para sebuah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah di malam Ramadan ada malam namanya Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi nanya, Jibril, ada enggak umat sebelum aku 70, 700 sampai 1000? Kata malaikat Jibril, bonten enten. Gak ada. Umat Nabi Adam pahala 10, Nabi Ibrahim pahala 10, Nabi Isa, ya Nabi yang sebelum terakhir Nabi Isa sama 10. Tapi Rasulullah dikasih pahala Rajab 70, Roah 700, dan Ramadan 1000 pahala. Bahkan ibadah tadi di Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 10.000, Masjidil Aqsa 1000. Kenapa alasannya kok umat Rasulullah dikasih pahala sebanyak itu? Jawabannya ada dua. Satu, umat Rasulullah niku umurnya pendek-pendek, umurnya cendek-cendek. Nabi Nuh Pak, dakwahnya saja alpasanatin illa homsin dalam Al-Quran, 1000 tahun kecuali 50, berarti 950. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Ibrahim 400 tahunan, Nabi Musa 600 tahunan. Paling pendek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 63. Makanya umatnya kita yang kalau umurnya tidak akan jauh dari kanjeng Nabi, kalau lewat tidak akan jauh dari 63, kalau kurang juga tidak akan jauh dari 63 umurnya. Makanya kita wis langka kan 100. Mana angkat tangan yang 100 umurnya? Langka ya. 80 baikku wis langganan dokter nggih mboten? 80 ku wis langganan cuces mas ya, suntik maning 80 tuh cuces mas, pastilah cuces mas ya. Rasulullah 63 orang paling dibutuhkan oleh Allah, orang paling hebat di dunia, hanya diberi hidup 63. Makanya Bapak Ibu kalau sudah lebih dari 63 ku bonus ya, bonus saking Gusti Allah. Nah 63 niku angkane 6 sama 3 dijumlah 9. Jare bandar gapleku nincak kiu-kiu kan Bu, kiu ya. Oh gitu. Iya, tangga kita ku kalau lagi hajatan pada gaplehan mantu karo mertuane, wow mati lu, jare mantune kah, jare mertune mati lu, silih doakan mati, besoknya mati dua-duanya, tabrak entok. Wah, Kanjeng Nabi 63, hati-hati loh, yang Bapak Ibu umurnya malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Wah. Kontak hidup sebulan maning. Hati-hati ah. Mudah-mudahan pada panjang umur, tambah ibadahnya, dikurangi dosanya. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jadi alasannya itu karena umur Kanjeng Nabi umatnya pendek. Kedua, badannya cilik-cilik, tenaganya letoy-letoy. Beneran, maka diberi bulan istimewa Rajab, semangat ibadah 70 pahala, Roah 700, dan insya Allah kita maksimalkan di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah, diberikan kesehatan yang fit, termasuk bekal dan rezekinya ditambah, amin ya rabbal. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema dalu niki kan acara haul niku bahasa Arab Bu. Bahasa haul niku wonten dalam 2 bab. Pertama dalam bab zakat. Syarat zakat niku kali, nomor setunggal haul, nomor kali nopo nisab. Bapak Ibu wajib zakat, Bapak wajib zakat. Pertama syaratnya kalau sudah haul setahun.
Jadi kalau dagang mulai Januari ketemu sampai Januari tahun ngarep niku wajib zakat namine haul temu setahun. Terus nisab jumlah yang wajib dijakati. Umpama dagang nopo bae kah setahun terus dapat untung 40 juta, lah niku wajib zakat. Umpamanya jualan cilok setahun 40 juta. Umpama. Mun ciloknya katal outlet-outletnya kah? Ya, setahun 40 juta, maka dikeluarkan 2,5%. Dari 40 juta 2,5% berapa? Hitung nang ya. Ditunggu sampai subuh. Hah? Kalau 1.000 2,5% itu berapa? 25.000 perak. 25.000. Nah, kalau dikalikan 40 dapatnya 1 juta. Yang 39 jutanya tuh mangga. Yang 1 juta tolong dijakatkan. Apalagi lebih perusahaannya sampai ratusan juta per bulan, miliaran, ya tinggal dikalikan. Kalau 40 juta saja sudah wajib zakat. Kalau pertanian kamu nyawa setahun 3 kali panen, dikumpul kalau dalam 3 kali panen dapat 1 ton, keluarkan 1 kintal. Kalau 1 panen saja sudah alhamdulillah dapat 1 ton, ya keluarkan langsung, nggak usah nunggu setahun. Sepanen alhamdulillah 3 ton, keluarkan 3 kintal. Tapi kalau kurang setahun, sekali panen 7 kintal, panen kedua 6, panen ketiga 5, dikumpulkan sudah dapat 1 ton. Yang sisanya enggak, umpamanya 1 ton 6 kintal, yang wajib 1 tonnya berapa per 1 ton? 1 kintal. Mangga yang 9 kintalnya mau dipangan karo gabah-gabahe mangga. Yang penting minta sekintal, mau diselip, diheler, dijual berasnya, dibagi nang berasnya, mau dijual padinya, dibagikan uangnya. Paman 1 kintal itu 500.000, tinggal bagikan duitnya. Itu kotoran harta kita harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan dengan sadar sendiri, maka dipaksa oleh Allah keluarnya. Caranya gimana? Kita sakit yang tidak bisa diobati, akhirnya harus ke rumah sakit, habis jutaan. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan zakat. No, rasain lo. Zakat ya Bu ya, itu namine nisab haul. Lah wonten niki haul acar nopo? Tepung tahun yang meninggal. Kalau bapak kita meninggal di bulan Roah, ketemu Roah tahun Dar, ya itu maka haul. Ada hadisnya, riwayatnya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan masih kecil itu disusukan ke Halimah Sa'diyah, sesusun bareng dengan sahabat Utsman bin Mad'un. Jadi punya saudara sesusu. Jadi bukan senasab, namanya Utsman bin Mad'un. Nah Rasulullah karena ini merasa saudaranya dulu ketika masih kecil nyusu ya kepada Ibu Halimah Sa'diyah. Nah akhirnya ketika meninggal 1 tahun itu selalu berkunjung ke kuburannya. Setahun pamannya bulan Rajab nemui lagi jaroh kuburnya karena jauh kuburannya, setahun nemu lagi. Nah inilah dawah Rasulullah menemui kuburan saudara sesusunya dalam jangka 1 tahun sekali. Maka niki jadi dalil haulan, ngedoakan yang meninggal setahun sekali. Ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya. Insya ya kita kan sehari ada 3 harinya, ada 7 harinya, ada 40 ya, ada ngatus gitu kan ya Bu ya. Ada sampai setahun, nanti 2 tahun, 3 tahun, bahkan 1000 hari. Sebenarnya jangan hanya sampai 3 tahun, terus kalau ada rezekinya tiap tahun bapak ibu kita yang sudah meninggal dihaulkan, didoakan walaupun tidak semeriah tahun ke-1, tahun kedua, ketiga. Pokoknya di tahun keempat cukuplah keluarga ya, nyembelih telur, nyembelih dog ya, tahlilan, baca yasin, doa nang setahun. Nah ini kok haulan ya. Terus fungsi dan tujuannya nopo? Haul niku apa sih tujuannya sekarang niki masyarakat Kedung sana ngawontenaken haulan? Apa tujuannya? Tujuannya ada 3 Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, tujuan utama niki ngawontenaken haulan mengingatkan kita semua sebenarnya. Untuk kita sebenarnya haulan kun. Haulan niku kanggo kita. Mengingatkan kita awak kita suatu saat akan seperti beliau, akan seperti orang tua kita, guru-guru kita, para leluhur kita yang sudah mendahului kita. Artinya apa? Suatu saat kita akan dikubur, suatu saat kita akan meninggalkan alam dunia ini. Inggih boten? Betul apa betul? Yes no? Yes. Pinter ibu-ibu dilawan.
Sadarlah, kita hidup tidak selamanya. Kita ditunggu oleh kematian. Karena hidup ini berpasang-pasang. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada hidup, ada yang lahir, ada yang mati. Ya, pae bahasa Jepangnya modar, bahasa Jepang modar is dead. Ya, Ibu ninggal nggak sih, Bu? Kita mati nggak, Bu? Ibu mati nggak, Bu? Kapan? Ya Allah alam ya. Mau ibu duluan saya belakang nggak apa-apa saya mah, atau saya belakangan palebe duluan mah nggak. Kata palebenya nggak mau tadi juga. Ya wis lah, yang penting mudah-mudahan pada panjang umur. Tapi walaupun panjang ya tetap aja nanti mah mati. Saya doakanlah ibu-ibu mudah-mudahan panjang umur, umurnya masing-masing 200 tahunan. Tadi pengen panjang. Kepanjangan ya Bu ya. Ya wis terserah Allah, yang penting kita sudah sungguh-sungguh ibadah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan barokahnya pengajian bulan Rawah ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur dan mudah-mudahan diberikan mati husnul khotimah. Tapi pasti ya Bu ya, pasti kan, sesuatu yang pasti adalah kematian. Kata dalam dunia pewayangan harus ingat kepada purwadaksinya. Purwa artinya wiwitan, daksinya artinya wekasan. Dari mana kita asal? Saking Gusti Allah. Dan kemana kita kembali? Kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Dari Allah kembali kepada Allah. Kalimat itu tidak ada dalam nabi-nabi sebelumnya. Itu ucapan khusus yang ada di zaman Rasulullah dan umat Rasulullah. Kalimat agung. Ida asobathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Bukan hanya kematian, di saat ada piring pecah inna lillah wa inna ilaihi. Ketika kita jalan kesandung sampai sendalnya copot inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat Bapak Ibu, rem dalam hidup adalah ingat kematian. Rasulullah mengingatkan aksiru min zikri hadimil ladat. Ingatlah yang banyak, banyaklah ingat pada sesuatu yang akan memutus keenakan hidup. Lagi enak-enaknya hidup putus. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma hadhihin biladat, apakun yang mutus kenikmatan niku? Al mautu, kematian. Lagi enak-enaknya mobil anyar, kan? Lagi enak-enaknya rumah baru, mati. Lagi enak-enaknya punya jabatan baru, mati. Lagi punya gelang baru. Ya, hati-hati, pasti Pak, pasti ya, pasti ya. Ya kalau matiku Pak Bu, ya Allah, kalau mati itu kayak tidur mah enak, kali kelelas itu mah enak. Ya wong mati itu ya Allah sakitnya seperti dibacok dengan 1000 kali pedang, perihnya sakitnya rambut-rambut semua sendi-sendi sakit. Kalau ibu umpamanya keiris lagi di dapur ya, sekali aja perihnya luar biasa. Padahal di ujung jari mata ikut menetes, bibir menangis, tangan ikut mengusap, menggigil semua badan. Sakitnya satu Bu, tapi badan semua sakit. Itu satu, sedangkan mati mah 1000 kali di badan kita. Sampai serambut-rambut ini merasakan yang namanya kematian. Makanya doa para ulama, para kiai itu sering dibaca, kita harus ngaminin, kita harus sering baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, gampangkan, mudahkan kami saat sakaratil maut. Sebab ada orang yang matinya 3 hari 3 malam sekarat Bu. Sakarat itu artinya sukaro, mabok, sakit ya Bu, mendem, gak ingat apa-apa, sakit seluruh tubuhnya sampai 3 hari 3 malam. Ada yang semenit sedetik langsung sakit, langsung meninggal. Nah kita berharap seperti itu, tanpa merasakan sakit dulu, tiba-tiba kita sudah ada di alam kubur. Itulah senikmat-nikmatnya kematian para nabi, para rasul, dan mudah-mudahan kita semua di dalamnya. Amin ya Rabbal. Mati itu rahasianya itu ada 4.
Pertama, rahasia waktunya, kapan? Ada yang tahu kapan mati? Tidak tahu. Kedua, rahasia tempat di mana kita mati. Wallahu a'lam. Bisa jadi di masjid, amin. Bisa jadi tapi juga di rumah, lagi makan mati, keselak piring. Lagi di bak mandi kepleset, ya, kepalanya kejedot, ada enggak? Lagi tidur bobo di kasur, Bu, mati. Ada enggak, Pak? Kemarin di Majalengka, dari Maja itu yang arah ke Cigasong Mudun, ada truk panjang muatan kayu. Jadi mudun remnya blong. Rumah pinggir jalan 3 ditabrak, Pak. Bret, dan penghuninya mati. Lagi tidur sampai sekarang nggak bangun lagi. Tabrak, supirnya ketusuk pakai usuk, kepat. Saya ngaji ke Bandung, pulang jam 1, pas di Nyalindungku, Sumedang, masjid, kan tuh tanjakan, jadi mobil mau nanjak, truk nggak kuat, sudah di atas mudun lagi, sebelah kiri ada rumah 4, ketabrak, brrrt, malam-malam, 4 rumah mati. Lah, kenapa aku? Loh, kenapa? Snack ah, snack. Alhamdulillah. Ayo dibagikan tapi jangan ribut ya. Fokus ngaji ya. Ya. Wah, siji-siji. Jangan 2 ya. Ya kebagian. Soalnya saya kemarin ngaji dari Kuningan. Kang Syafi'i, alhamdulillah pulangku dapat berkat 3 kardus. Dari sini mah jangan banyak-banyak 2 kardus nggak apa-apalah. Siap ya. Hari anak sih diwujud ya, alhamdulillah. Hari beli anak ya ini diturunkan lah, nggak apa-apa. Gitu ya. Kang Amin, aduh, insya Allah, oke. Insya Allah lah nanti nyuruh santri naik lah. Ya. Ala Nabi Muhammad. Sok dibagi Bu, dibagi Bu. Jangan ribut ya, kita ngajinya fokus. Kopi dulu ah. Hampir enggak keluar sakit. Alhamdulillah. Mantap kopinya, kedung sana ku. Rasa kopi benar-benar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika datang ajalnya manusia, maka mereka tidak bisa memajukannya barang semenit pun dan tidak bisa memundurkannya, mengakhirkannya. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Sesuatu yang paten, sudah pasti waktunya, sudah pasti tempatnya. Apa? Niku kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bukan karena diobati dengan dokter-dokter canggih dan modern dari Jepang, berarti ini umurnya nambah panjang. Tidak, karena memang belum saatnya mati. Ternyata dulu Pak Harto, orang kaya di Indonesia, mendatangkan dokter dari luar negeri, kalau ayahnya mati tetap mati. Ya Bu ya, tidak bisa maju, tidak bisa tinggal kita mah pasrah, tapi wajib usaha. Kalau sakit berobat, di situ di saat berobat ada kuasa Allah, di saat itulah kita sembuh. Artinya memang bersama kudratnya belum mati, karena di situ ada usaha kita dan doa kita diijabah dengan syariat dokter itu. Ya, sebenarnya kalau tidak berobat waktunya sehat mah sehat, tapi kita diwajibkan secara syariat untuk berobat. Artinya nggak bisa nawar. Ya Allah, saya jangan mati dulu, saya belum ngawinin anak siji lagi. Ya Allah, nggak bisa, harus bulah niki. Nggak bisa nanti rayagu, nggak bisa. Mau ngawinkan anak rayagu nanti, nggak bisa. Atau minta sekarang, ya Allah saya mah pengen mati sekarang ya Allah. Kenapa? Karena banyak yang nagih hutang. Nggak bisa, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Beneran nih, saya mengingatkan satu hal, ya, bukan main ini. Sesungguhnya ingat yang satu itu, ya. Ada anak mudaku pacaran 3 tahun, wah ya nikah, wah ternyata dengan yang lain. Akhirnya si pemuda ini purustasi, saudara-saudara. Tahu purustasi? Ya, sakit hatinya, artinya dia nekat bunuh diri. Ambil tambang, diikat di pohon, diikat di leher, tujuannya mau gantung diri. Begitu ngegantung, ternyata tambangnya putus, nggak jadi matinya.
Akhirnya nekat nyari sumur, ngecemplung ke sumur, jebluk banyune asat, gak jadi matinya. Ini gimana saya pengen mati ya Allah, sakit hati ini. 3 tahun berpacaran suruh dikasih gelang, dikasih segala baju, wah cindramata sudah banyak, ternyata nikahnya dengan laki-laki yang lain. Sungguh kejam dunia ini. Akhirnya terakhir dia mau ngegilas diri dengan kereta, tidur di atas rel kereta. Dari pagi nonggoni sampai jam 9 keretanya nggak ada yang lewat. Jam 10 ada yang lewat yang ngembala kambing. Nak muda lagi apa? Mau bunuh diri pak. Di sini mah udah nggak ada kereta lagi yang lewat. Akhirnya pulang selamat. Belum wayahe ninggal. Betul apa betul? Sebaliknya kalau sudah waktunya, walaupun tadi diobati oleh dokter hebat, rumah sakit canggih, pasti kematian akan datang. Tinggal kita siap-siap. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah.